tersebut di launching, terutamanya SWI ini ya sepertinya ya. Silakan Pak Tongam. Ya, ini tergantung pada seberapa cepat kita mendapatkan informasi, karena pemblokiran itu sangat cepat kalau sudah masuk ke Kominfo. Jadi begitu kita mendapatkan informasi, kemudian kita klarifikasi, kita analisis, kita panggil, kita pastikan itu ilegal, kita sampaikan surat ke Kominfo dan dalam waktu cepat itu bisa diblokir. Oleh karena itu memang kecepatan kita mendapat informasi dan analisis dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sehingga bisa lebih cepat diblokir di Kominfo. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Itu jawabannya Mas Adit. Kemudian pertanyaan kedua kita buka, kita naikin. Ya, pertanyaan kedua dari Nur Fauzi Bintaro Tangsel. Wah, siap. Bagaimanakah pendapat Kominfo tentang Fitup jika resmi dilegalkan di Indonesia? Dan akan adakah Fitup biasa tersendiri untuk Fitup? Nah, Pak Anton nih Pak, gimana nih Pak jawabannya Pak? Ya, terima kasih. Ini Mas Nur Fauzi barangkali ya. Oh iya, Mas Nur kayaknya nih. Tangga saya di Tangerang nih. Oh, siap. Tadi sudah jelaskan sebetulnya oleh Pak Tongam, Fitup ini kalau dia sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap tadi yang misalnya business plan-nya itu tidak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu kan sesuatu yang bisa dibuka lagi nanti namanya dinormalisasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya sepanjang mereka telah memenuhi aturan perundangan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran lagi diblokir lagi. Siap. Itu Mas Nur. Siap. Berarti yang penting ya asalkan itu udah memenuhi syarat legal dan sesuai dengan undang-undang, pasti bisa dibuka lagi blokirnya seperti itu Pak Anton ya. Ya. Tapi kalau melanggar lagi ya diblokir lagi. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang nih atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya nih Pak, kita naikin ya Bapak-Bapak. Kita naikin pertanyaan ketiga dari Robi Prasetyo. Apakah bisa pemerintah membuat web terintegrasi dari beberapa kementerian yang tergabung di Satgas Waspada Investasi yang selalu update dan dapat diakses oleh masyarakat untuk daftar perusahaan yang legal? Gimana nih Pak Anton? Dan juga Pak Tongam, silakan Pak. Ya, Pak Anton dulu, silakan Pak. Ya, saya pikir ini satu usulan yang baik ya. Tetapi sebetulnya di berbagai kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi itu bisa dicek sebetulnya mana-mana yang legal. Bahkan ada di siaran pers yang disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi untuk fintech atau yang diusulkan untuk diblokir Kominfo yang artinya ilegal gitu, ada di sana. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan juga bagi kita SWI nanti Pak Tongam ya, bisa dipelajari untuk plus minusnya. Terima kasih. Ya benar Pak Antonius. Jadi memang benar ini suatu cita-cita kita sebenarnya. Tapi memang ini database yang sangat besar ini. Contohnya perdagangan itu mungkin nggak tahu jutaan siup itu. Kita nggak akan bisa menampung atau bagaimana kita bisa mendapat itu. Kemudian dari koperasi, dari BKPM. Tetapi yang pasti saat ini data itu ada di masing-masing kelembagaan. Yang pasti adalah apabila kita menemukan kegiatan koperasi, kita bisa akses ke Kementerian Koperasi kan gitu. Kalau kita contohnya ada kegiatan travel umroh, kita bisa akses ke Kementerian Agama. Jadi masing-masing otoritasnya ada di sana. Ya, siap. Jadi ini sebenarnya ide yang oke juga, nanti mungkin bisa kedepannya dikembangkan, tapi masing-masing kementerian lembaga sebenarnya sudah punya data tersebut, kayak seperti tadi Pak Tongam sebutkan, koperasi bisa ke Kementerian Koperasi, kemudian ke misalkan haji dan umroh bisa ke Kementerian Agama, para pengelola atau mungkin yang memiliki badan usaha atau koperasi ini sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pertanyaan selanjutnya aku akan naikin. Ini ya, pertanyaan keempat nih Pak, dari Mimi Erlinda Neolaka. Fenomena nonton iklan dapat duit ini banyak sekali aplikasi lainnya. Bagaimana langkah dari Kominfo maupun OJK untuk mencegahnya? Apakah harus menunggu laporan dari masyarakat? Ya, silakan. Boleh dari Pak Tongam dulu mungkin? Ya, sebenarnya banyak sekarang ini aplikasi-aplikasi yang dengan menonton iklan ini, ada juga dengan hanya like, contohnya GoIns berbasis
Instagram, like share, kemudian saat ini juga ada share result yang ada korbannya di Jambi dan Jawa Barat. Nah ini kegiatan-kegiatan yang memang kita identifikasi secara dini. Contohnya TikTokers ini sebenarnya tidak ada pengaduan, itu inisiasi dari Kementerian Kominfo yang ada di Satgas, karena dilihat semakin banyak ini masyarakat kita yang ikut. Jadi tidak melulu sebenarnya dari pengaduan masyarakat, banyak sekali yang kita hentikan dari ribuan investasi legal itu sebelum ada korban. Begitu mereka muncul kita injak. Namun demikian memang ada beberapa yang harusnya bisa kita tangani secara dini, tapi ada korban dulu. Seperti contohnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang masyarakatnya nggak ada dirugikan pada awalnya. Seperti TikTokers ini kalau kita biarkan sebulan lagi juga belum ada yang ngadu ini, karena masih diuntukkan dari uang masing-masing itu. Tetapi mungkin bulan ketiga, bulan keempat baru sudah ada yang itu. Nah oleh karena itu memang itu tadi yang pertama kita sampaikan adalah peran serta masyarakat. Karena kami juga mendapatkan informasi dari banyak media, dari masyarakat mengenai investasi-investasi legal ini. Apalagi saat ini yang berbasis iklan, kan harusnya kan masyarakat kita banyak juga yang mengetahui ada sekarang ini kegiatan-kegiatan aplikasi yang memberikan keuntungan, hanya tidur saja bisa dapat uang. Nah, ini perlu disampaikan ke kami agar kami bisa menangani, dan perlindungan masyarakat yang utama bagi kami. Siap, terima kasih Pak Tongam. Pak Anton mungkin mau ada menambahkan untuk pertanyaan ini? Ya, saya pikir saya sependapat dengan Pak Tongam tadi ya. Memang ada beberapa aplikasi yang tanpa menunggu laporan masyarakat kami aktif, mungkin karena terus juga itu berdasarkan laporan juga dari masyarakat kan, tapi tanpa harus menunggu diputuskan di rapat-rapat resmi, langsung diambil tindakan dulu dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya jangan terlalu banyak nanti kerugian di masyarakat. Ya, itu Mas Adi. Siap, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam. Jadi gitu guys, jadi gitu Mbak Mimi Erlinda Neolaka. Jadi kayak contoh yang kemarin ini aja ternyata dari inisiasi Kominfo dan Satgas Waspada Investasi ini. Jadi tidak melulu menunggu dari laporan dari masyarakat. Berarti itu ya Bapak-Bapak? Ya. Baik, Pak Tongam dan juga Pak Anton, 2 pertanyaan lagi ya, karena banyak banget nih. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih, kita naikkan ya. Ya. Baik, pertanyaan yang kelima, ini dari Mas Hadi. Izin bertanya, silakan Mas. Apakah kerugian bagi masyarakat itu sendiri dianggap sangat mengkhawatirkan atau bahaya sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan penegakan hukum untuk VTube dan TikTokers? Ya, bagaimana Pak? Pak Anton, boleh silakan Pak? Ya, terima kasih Mas Hadi. Saya pikir bagus pertanyaannya ya. Karena memang saya terus terang, saya juga mendapat laporan karena ada ini masih saudara juga. Dia udah ikut VTube itu, dia udah nonton, sudah ini saya tanya apakah ada menguntungkan nggak? Ya menguntungkan sih tidak Bang katanya, tetapi bisa membantu lah untuk menambah katanya gitu. Tapi saya katakan sekali lagi itu tidak ada izin, itu harus dihentikan oleh kami. Nah begini Mas Hadi, kalau nanti kami biarkan ternyata ada dirugikan, ini kan sebelum ada yang teriak nih dirugikan, sehingga aman-aman aja. Jadi begitu nanti dirugikan, tentu pemerintah juga ya nanti, seperti kata Pak Tom tadi, nanti orang malah mengklaim ke SWI nanti, Pak kembalikan uang saya yang telah masuk sekian juta gitu kan. Untung bagi-bagi, kata Pak Tom tadi kan, ya seperti itu. Jadi ini dalam rangka pencegahan sebetulnya, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu nanti sudah besar, ternyata dia udah banyak yang dia dirugikan, tidak kembali pula, nanti makin besar kerugiannya. Jadi dalam rangka pencegahan sedini mungkin kami lakukan ini. Jadi tindakan hukum ini sebetulnya dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya jangan ada kerugian lainnya. Jadi ada analogi seperti ini. Ketika hakim memutuskan menghukum seorang pencuri kuda, jadi hakim mengatakan saya hukum Anda supaya kuda-kuda orang lain jangan tercuri. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Anton. Pak Tongam kayaknya mau nambahkan nih Pak. Benar, saya sependapat Pak Antonius, tapi saya nggak pernah kehilangan kuda, kehilangan burung, pernah burung. Burung apa itu Pak? Burung apa Pak Tongam? Burung yang berkicau. Iya, jadi memang benar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti TikTokers, VTube ini yang diduga merupakan kegiatan skema piramida, kenapa harus dihentikan walaupun saat
ini teman-teman yang ikut itu di TikTok Cash dan Fitu mengatakan masih untung, tidak dirugikan. Tetapi ini kan menggali lubang sebenarnya. Jadi ini kan seperti deret hitung ini. Hari ini mungkin 30, besok 90, besoknya 102.000 gitu. Ini semakin dalam, pada saatnya akan semakin banyak yang dirugikan. Oleh karena itu kita minta dihentikan sampai dia mengurus legal. Nah, ini memang penting. Normalisasi ini bisa saja sepanjang mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan izin. Jadi kita hentikan dengan segera, tidak mesti ada yang dirugikan, tapi potensi kerugian yang besar ke masyarakat kita ke depan, di mana nanti pada suatu saat dia meledak, nah ini menjadi masalah. Jadi semakin banyak yang rugi. Ini ibarat piramida. Jadi pada saat ini kita potong di pucuknya, belum sampai ke lantai paling bawah. Jadi untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar. Walaupun sekarang ini mungkin ada kerugian di masyarakat kita yang pada ikut pertama, tapi kita menghindari kerugian yang semakin besar seperti piramida. Siap. Terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam untuk jawaban di pertanyaan kelima untuk Mas Hadi ini. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ini banyak banget nih. Ya, pertanyaan ke-6 aku naikkan. Ya, ini dari Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah Fitup bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Karena hanya ada 2 persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, gimana tuh Pak Tongam? Iya, seperti kami sampaikan tadi, denormalisasi bukan naturalisasi ya. Denormalisasi bisa saja. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Waspada Investasi dan pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan kita yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya sehingga Fitup kalau ingin legal memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, Fitup pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah itu yang penting. Jadi kontribusi dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Jadi itu saya guys, pentingnya normalisasi itu. Ini Pak Tongam dan juga Pak Anton, 6 pertanyaan ini kayaknya pertanyaan yang paling oke yang udah aku pilih karena banyak banget pertanyaannya. Terus banget Pak komennya Pak ini di YouTube karena total sekarang aku lihat nih ya Pak yang udah nonton, yang masih setia nonton sampai sekarang. Tadi sudah tembus sampai 20.000 orang. Sekarang 17.300 Pak. Wah ini banyak. Rame banget Pak. Ini webinar teramai nih Pak kayaknya Pak. Di Tok Tok Kominfo nih Pak. Baik, Pak Anton dan juga Pak Tongam, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Wah, ini dari tadi kita nggak berasa ternyata sudah ngobrol-ngobrol 1 jaman loh Pak. Wah, nah Pak Anton dan Pak Tongam, boleh Pak aku minta closing remarks, closing statement dari Pak Anton dan juga Pak, sebelum kita tutup, boleh dari Pak Anton dulu. Tapi sebelum Pak Anton, buat Sobatkom, warganet dan juga netizen yang sedang nonton, setelah Pak Anton dan Pak Tongam memberikan closing remark atau closing statement, jangan kemana-mana dulu, nanti karena masih akan ada kuis yang berhadiah. Jadi jangan kemana-mana. Silakan Pak Anton, kami mohon untuk closing remark-nya Pak. Terima kasih Mas Abi. Kepada penonton atau peserta yang masih setia, ada 17 ribuan ini, saya sampaikan bahwa untuk melakukan bisnis itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi kepada para teman-teman yang mungkin sudah terlanjur bergabung dengan bisnis-bisnis yang katakanlah yang kedua ini yang sudah kami blokir ini, berbisnislah, ikutlah dengan yang lebih dengan yang legal seperti itu. Jadi pastikan bahwa Anda masuk bergabung bersama pelaku usaha yang legal seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Siap, terima kasih Pak Anton untuk closing remark-nya. Pak Tongam, silakan. Ya, terima kasih. Saya mungkin ke pelakunya, mungkin ada di sini pelaku TikTok Cash dan Fitup juga, pelaku ya. Nah ini, sama seperti Pak Antonis tadi, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fitup dan TikTok Cash ini bisa saja menjadi legal sepanjang ada perizinan dan disesuaikan dengan kegiatan marketing plan atau bisnis model yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kami minta saat ini kegiatan 2 entitas ini masih dimasukkan dalam daftar investasi legal, oleh karena itu berhenti.
tolong dihentikan. Jangan sampai ada model-model baru lagi, aplikasi baru, kemudian situs baru yang mengelabui pemerintah dalam hal ini Satgas Waspada Investasi. Jadi kami harapkan hentikan dulu sambil membenahi. Dengan demikian ada niat baik dari masing-masing entitas pelaku ini sehingga kita juga bisa melihat bahwa mereka ini mempunyai kontribusi nanti pada perekonomian kalau memang sudah dilakukan secara legal. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam yang sudah 1 jam lebih dikit nih Pak, maaf ya jadi lebih dikit nih Pak, nggak apa-apa ya, untuk mengedukasi, menginformasikan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan investasi bodong dan ilegal dan lain sebagainya sudah kita bahas selama 1 jam ini. Jadi setelah ini kita akan ada kuis nih Pak Anton dan Pak Tongam, jadi kami boleh persilakan kepada Pak Anton dan Pak Tongam untuk keluar dari atau mengundurkan diri resign gitu.